Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar IPA, zat aditif dan zat adiktif kelas 8 semester 1. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Ya, jangan lupa niatkan belajar karena Allah. Baiklah, zat adiktif dan zat adiktif ya. Zat adiktif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke makanan dalam jumlah kecil, tujuan untuk perbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Macam-macam zat aditif. Yang pertama ada pewarna, kemudian pemanis, yang ketiga ada pengawet, yang keempat ada penyedap, kemudian kelima pemberi aroma, keenam ada pengantal, ada pengemulsi. Yang pertama kita akan membahas tentang pewarna. Tujuannya untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman tertentu. Pewarna ada dua macam, ada pewarna alami. Alami ini ungu bahannya ya. Kemudian pewarna buatan ini ada dalam tabel, silakan diperhatikan ya. Kalau biru, kuning, oranye, hijau, merah. Pewarna buatan yang dilarang untuk makanan dan minuman ini ada juga ya. Ini yang dilarang. Kemudian kita lanjut yang kedua ada pemanis. Ada pemanis alami yaitu gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Kemudian pemanis buatan. Ini perhatikan dalam tabel ada gula pasir, ada siklamat, aspartam, kalium, asesulfam, dan sakarin. Ini adalah pemanis buatan ya. Kemudian yang ketiga ada pengawet. Fungsinya menghambat kerusakan makanan atau minuman yang disebabkan mikroorganisme dan reaksi kimia lain seperti pengasaman, oksidasi, dan seterusnya. Kemudian pengawet alami ya. Alaminya dengan pengasinan, pemanisan, pemanasan. Kemudian pengawet buatan ya. Ini pengawet buatan. Baiklah, kita lanjut. Yang keempat ada penyedap. Penyedap alami ada garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Sedangkan penyedap buatan ada MSG atau MNG, kemudian selanjutnya dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri. Ya. Penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran chain dengan gejala pusing, mual, kemudian mulut kering, muntah, sesak napas. Nah, dosisnya yang ditetapkan oleh WHO 120 mg per kilogram berat badan. Misalnya berat badannya 40 kg, maka maksimal 480 mg. Yang kelima ada pemberi aroma. Pemberi aroma dari bahan alami diantaranya ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak astiri, vanili, dan murbei. Pemberi aroma sintetis atau disebut esen misalnya amil kapot, amil asetat, amil butirat, vanilin, kemudian metil atronilat atau aroma buah anggur ya. Kemudian pengental yang keenam. Digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur ke dalam air ya, sehingga bahan tersebut menjadi kental. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin. Kemudian yang ketujuh ada pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan ya, yang digunakan untuk mengemulsi makanan. Ada lecitin ya. Kemudian ada kuning telur, banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Nah, apabila tidak ditambahkan pengemulsi, maka lemak dan air tidak bisa menyatu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah zat adiktif.
adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Jenis-jenis zat adiktif. Ya, jenis-jenisnya yang pertama ada narkoba. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Yaitu ada golongan 1, sangat berbahaya, potensinya sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah heroin, tutau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2, potensinya tinggi, menyebabkan ketergantungan, digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan 3, potensinya ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak sel-sel otak ya. Yang kedua ada psikotropika, merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Yaitu golongan 1, potensinya sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi atau MDMA, LSD, STP atau DON. Yang kedua adalah psikotika golongan 2, potensinya sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin ya. Kemudian golongan 3, potensinya sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya tadi ya, psikotropika golongan 4, potensinya ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya clorazepam, nitrazepam, dan yang digunakan sebagai obat tidur ya, diazepam dan fenolonid. Zat psikoaktif lainnya, zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap sistem kerja saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menimbulkan banyak dampak yang berbahaya bagi tubuh. Contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika ya, yang pertama adalah alkohol ya. Bila seorang meminum beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darah akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan konsentrasi atau kesadaran. Bila terminum metanol atau spiritus dapat memutuskan saraf mata sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nikotin terdapat dalam tembakau sebagai bahan bakar rokok ya. Merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Nah, ini bahaya rokok yang luar biasa ya. Dalam satu batang rokok itu sangat berbahaya. Kafein yang terdapat dalam kopi juga teh dikenal sebagai nama tein. Kafein tidak ada larangan dalam penggunaannya. Kopi dikonsumsi agar tidak mengantuk. Nah, mengkonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Zat adiktif yang dapat dikelompokkan berdasarkan pada pengaruhnya terhadap tubuh. Ya, yang pertama ada stimulan, ya, merupakan zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan fungsi organ tubuh lainnya sehingga meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Stimulan akan membuat orang lebih. Kemudian yang kedua ada sedatif atau hipotika atau dikenal dengan depresan yang akan membuat aktivitas sistem saraf menurun. Yang ketiga ada depresan. Depresan akan menurunkan kesadaran, menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot lebih rileks. Yang ketiga halusinogen, merupakan zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Pengguna zat ini mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Contoh halusinogen adalah LSA, LSD. Pengguna LSA dan LSD juga dilarang. Ya, dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan.
Dampak penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan, berkurang rasa nyaman, ikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV atau AIDS. Efek jangka pendek dari penggunaan ganja. Timbul rasa cemas, gembira, menjadi semakin banyak bicara, tertawa, terbahak-bahak, halusinasi, berbahaya, berubahnya perasaan waktu lama ya. Kemudian penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, konsentrasi belajar turun, jangka pendek penggunaan kokain, rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa dalam berkurang, tidur berkurang, halusinasi, pengguna ekstasi dalam jangka pendek itu menyebabkan terjaga atau tidak tidur. Namun setelah itu akan kembali penggunaan Nipam atau nitrozepam akan merasa tenang, otot-otot mengendur, dosis tingginya menyebabkan gangguan berbicara. Dampak penggunaan psikoaktif lainnya, inhalansia dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kurang oksigen, karena ilusi, halusinasi, dan persepsi. Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Jangka pendek dari pengkonsumsi alkohol yaitu mabuk jalanan, sempoyongan ya. Jangka pendeknya alkohol dapat merusak hati, jangka panjangnya merusak hati ya, kemudian lambung, sistem saraf, gangguan jantung. Selain itu nikotin terdapat dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa termasuk tar dan karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh. Dapat menyebabkan kanker paru-paru, jantung, bahkan kematian ya. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkotika. Pertama, mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terapi mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik, dan terampil menolak tawaran narkoba. Yang keenam, terampil sebagai agen pencegah dan penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Yang kedelapan, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kesembilan, melakukan kegiatan yang positif. Kemudian membangun komunikasi dan hubungan baik dengan teman dan keluarga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.